baik untuk anak-anak. Saya buka dulu untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan mengasih dulu siapa saja yang pada pertemuan kali ini tidak masuk di pelajaran kita. Oke, untuk yang pertama, Abelian Agustin ada? Oh iya ada. Adeliza Maudia Prabowo? Oh ada. Agis Matisa Widianti? Ya ada. Alvito Wayudi Widya Adem. Angela Verena. Kemarin ini nggak masuk. Oh iya. Sudah dibilangin ya untuk masuk. Kalau tidak masuk silahkan mengirimkan surat, membuat surat izin terus dikirim ke sekolah. Baik untuk anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada yang tahu klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ya, pasti belum tahu semua ya. Baik, untuk memulai dari apa itu klasifikasi, di sini Bapak akan meminta kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contoh, di samping kalian ada teman kalian kan, teman kalian. Nah, itu teman kalian itu ciri-ciri sifatnya atau ciri-ciri dari dia itu bagaimana? Yang pertama apa? Apa? Cantik, oke, cantik. Kedua, ganteng, iya ganteng. Terus, ketiga, ada lagi? Jelek, oh iya jelek, iya gak apa. Yang keempat, apa lagi? Ada lagi? Apa? Sombong. Apa itu sombong? Bukan. Kan itu ya. Baik di sini saya akan berjalan lagi dan Bapak akan berjalan lagi untuk apa yang harus kalian amati di pelajaran kali ini, yaitu yang pertama, tadi kan Bapak sudah menyuruh kalian untuk mengamati teman kalian atau benda-benda di sekitar kalian atau makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Contohnya teman kalian tadi. Teman kalian tadi menurut kalian dia apa? Cantik, ganteng, dan sebagainya. Oke, itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Kemudian di sini juga ada benda-benda yang tidak hidup. Benda-benda yang tidak hidup. Contohnya apa? Gampang banget. Ini spidol. Spidol nggak hidup kan? Ya, betul sekali. Itu ciri-ciri dari sebuah benda dan juga makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup apa tadi? Ganteng, cantik, yang lainnya. Mungkin ada lagi? Dan nggak ada? Ya, di sini Bapak akan memperjelas lagi apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang paling simpel, yang paling istilahnya kita lakukan sehari-hari sebagai makhluk hidup. Apa itu? Apa? Nggak tahu? Bukan itu, bukan main. Apa nggak tahu? Ya, yang biasa kita lakukan sebagai makhluk hidup yang paling dasar dari kita di keseharian, yaitu apa? Bernafas. Kalau makhluk hidup itu nggak bernafas, berarti apa? Nggak hidup, berarti bukan makhluk hidup. Artinya apa? Makhluk mati. Berarti apa? Benda mati. Bagus. Oke, yang pertama tadi apa? Bernafas. Yang kedua, ini juga dasar
dari sebuah makhluk hidup itu melakukan kegiatan sehari-hari. Selain bernafas, apalagi? Apa? Ya betul. Apa tadi? Makan. Ya betul. Makan dan minum. Selain bernafas, makhluk hidup juga makan dan minum. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya makhluk hidup itu selain bernafas, terus makan dan juga minum. Itu apa lagi? Yang paling dasar aja. Ini, contohnya Bapak ini, selain makan, terus minum, bernafas juga. Itu apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, gini. Kalau kita sudah dewasa nanti kan pastinya kita sebagai makhluk hidup tentunya itu butuh yang namanya apa? Namanya budget uang, dan juga untuk makan dan juga minum kan butuh uang untuk membeli sesuatu. Cara mendapatkannya itu adalah dengan cara bekerja. Bekerja berarti makhluk hidup itu melakukan sebuah bukan itu apa namanya, buruh kan nama pekerjaannya. Jadi kegiatannya itu apa? Bukan. Jadi bekerja itu pastinya makhluk hidup itu akan melakukan sebuah gerakan. Berarti artinya makhluk hidup itu bergerak. Oke, yang ketiga bergerak. Selanjutnya, terus kalau makhluk hidup itu sudah bergerak, terus kemudian tadi yang pertama apa? Bernafas, terus makan dan minum, terus apa lagi? Bergerak. Terus selain dari ketiga itu, kan dari mulai bayi, kan pertama kita keluar itu kan mesti yang paling pertama kita lakukan yaitu iya betul, menangis. Selain menangis apa? Pastinya apa? Bernafas dulu. Betul. Bernafas dulu. Kemudian setelah bernafas pastinya dia akan membutuhkan sebuah energi, yaitu sebuah energi dari untuk biar supaya dia bisa hidup. Tentunya dia butuh yang namanya makan. Terus kalau sudah sudah mulai dewasa, itu kan mulai aktif geraknya. Kemudian dari fase dia kecil terus ke yang dewasa, itu namanya apa? Iya betul sekali, tumbuh, berkembang. Berkembang dan tumbuh. Nah, setelah kan tadi sudah dari kecil kan sudah tadi saat keluar itu kan menangis dulu, terus pastinya tadi bernafas, terus membutuhkan makanan dan juga minuman. Terus kalau sudah mulai balita atau dewasa sedikit atau sekitar 3-4 itu kan aktif sekali, itu namanya apa? Bergerak. Terus mulai lagi dari kecil, dari bayi keluar terus sampai balita itu kan namanya tumbuh dan berkembang. Nah, setelah kalian nanti mulai remaja, setelah remaja dewasa. Setelah dewasa pasti kalian membutuhkan yang namanya apa? Bukan pekerjaan, tadi sudah. Pekerjaan sudah. Setelah dari makhluk hidup itu berkembang biak dan tumbuh. Kemudian setelah kalian tumbuh, kan tadi sudah Bapak ulangi ya, kan tadi dari kecil, kemudian menuju ke balita, terus pasti kalian pas waktu keluar itu menangis dulu, terus bernafas, terus kemudian membutuhkan makan dan minum, setelah itu bergerak,
dan kemudian kalian itu tumbuh berkembang menjadi dewasa. Nah, setelah kalian dewasa itu kan butuh apa? Gini, ketika kalian dewasa kan mulai jenjang dari SMP, SMA dan juga nanti kalian akan kerja dan juga kuliah. Nah itu setelah kalian kerja dan juga kuliah, kalian lulus. Nah itu kalian pasti akan bersosial yang lebih banyak, lebih luas lagi. Nah untuk keakrabannya juga lebih erat lagi. Kemudian setelah kalian itu erat hubungannya, sekarang akan istilahnya sahabatan. Nah itu setelah itu kalian akan apa? Bukan pacaran, tapi apa? Menikah. Nah itu kalau kalian menikah berarti kalian akan merasakan, akan butuh yang namanya apa? Bukan reproduksi, bukan. Nah bukan itu. Nah kalau kalian sudah menikah, itu berarti kalian apa? Berkembang ya. Oke, sudah. Terus kemudian lanjut. Setelah kalian itu berkembang biak membutuhkan rasa ingin berkembang biak setelah kalian menikah. Kemudian yang cowok, yang laki-laki akan bertanggung jawab kepada istrinya. Kemudian kalau dia punya anak juga tanggung jawab kepada anaknya, mencarikan nafkah dan juga sebagainya. Pasti dari sebuah keluarga ini atau dari kalian nanti akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi daripada yang sekarang ini. Nah, otomatis dari melihat dari perjalanan kalian dari SMA, SMP dulu, SMP atau MTS, kemudian SMA teman, kemudian bekerja atau kuliah, itu masalah-masalah yang kalian hadapi itu akan membuat kalian tumbuh atau tumbuh dan berkembang dalam arti pikiran kalian itu berkembang, terbuka akan masalah-masalah yang ada di kehidupan selanjutnya. Nah, itu pasti semakin kalian mendapatkan masalah, itu kalian akan semakin responsif terhadap sesuatu yang akan datang pada kalian. Jadi bisa mengira-ngira, terus apa lagi? Jadi bisa menganalisis atau menganalisa lah apa yang akan terjadi jika kalian begini. Berarti itu apa? Kalian tahu? Oke. Di sini berarti kalau kalian sudah begitu, kalian namanya itu peka terhadap rangsangan. Nah, setelah kalian itu peka terhadap rangsangan, tadi kan sebelum kalian peka itu kan mendapatkan masalah-masalah itu datang dari entah itu dari mana asalnya, entah itu dari kalian sendiri atau dari orang lain. Itu masalah-masalah itu semakin kalian dewasa, semakin besar masalah yang akan kalian hadapi. Terus kemudian seperti yang Bapak katakan tadi kan, kalian menjadi responsif terhadap sebuah masalah yang datang itu. Nah, otomatis kalian itu kalau melihat masalah kan tadi apa? Ya betul, bisa menyelesaikan. Nah, berarti di situ selain kalian adaptasinya sama sesama manusia, artinya sesama jenis kalian. Jadi kan kita juga ada jenis-jenis yang lain. Contohnya hewan, tumbuhan, kemudian tanah, udara dan juga sebagainya yang ada di sekitar kita. Itu namanya apa? Yang ada di sekitar kita namanya apa? Alam, betul, alam. Tapi yang lebih spesifik lagi apa? Bukan
bukan alam. Apa? Tapi apa? Lingkungan. Nah, apa kaitannya pekat terhadap rangsang terhadap kaitannya dengan lingkungan? Nah, kan setelah kalian tadi mendapat masalah dari sama, itu kan bukan berarti kalian harus interaksinya harus ke sesama kalian juga, tapi ya juga kalian harus mempertimbangkan di situ ada hewan, ada tumbuhan, terus ada bakteri, bahkan virus yang sedang kita hadapi ini. Nah itu kalian juga harus beradaptasi. Artinya apa? Kalian harus menyesuaikan diri. Itu yang terakhir, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, jadi ciri-ciri dari makhluk hidup atau di sini yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu apa? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, tahapan pertama untuk kalian mengenal dari klasifikasi makhluk hidup itu, yang pertama kalian harus mengenal apa itu makhluk hidup. Yaitu dari mana? Dari ciri-cirinya yang ada di sudah Bapak tuliskan di tempat sini. Yaitu yang pertama kalian sebagai makhluk hidup tentunya juga bernafas, terus apalagi makan dan minum, terus bergerak, berkembang biak dan tumbuh, terus berkembang dan tumbuh, kemudian berkembang biak, peka terhadap rangsangan, terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah itu merupakan salah satu yang harus ada dalam makhluk hidup. Kalau nggak ada itu, nggak ada salah satunya ini, berarti kan ada apa-apanya dari makhluk hidup itu atau dari kalian sendiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin dari pertemuan kali ini, dari pelajaran yang kita pelajari dari untuk hari ini mungkin hanya ini saja, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang harus kalian betul-betul pahami, sehingga nanti untuk pertemuan berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup ini kalian nanti tidak bingung. Nah ini kan kita membahasnya ciri-ciri makhluk hidup, itu kan cakupannya masih luas. Nah nanti kalau sudah untuk pertemuan berikutnya itu cakupannya lebih kecil lagi, yaitu apa? Tentang protozoa, terus apa? Tentang bakteri juga. Nah itu kan makhluk hidup tapi apa? Tapi kecil. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini tolong kalian pahami ini, dan tentunya untuk pertemuan berikutnya nanti ada, sebelum kita mulai pelajaran itu ada sedikit kuis atau proses dari Bapak. Kemudian nanti kita sambung atau mereview lagi ini. Kemudian ini akan Bapak masukkan ke dalam kuis juga. Dalam kuis. Terus kemudian kalian cari di rumah, dipelajari itu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdomnya. Ya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdomnya. Kalian cari di internet banyak. Ya mungkin dari yang Bapak tanya, Bapak jelaskan ini ada pertanyaan atau masih ada yang bingung? Kok diam? Sudah lapar? Sudah haus? Oh ya, nanti waktunya kita pulang. Betul sekali. Kalau pulang kok semangat sekali kalian ya. Baik, mungkin cukup sekian yang Bapak bisa sampaikan. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dicari di rumah dan juga dipelajari. Silahkan berdoa sebelum kita pulang. Berdoa, mulai. Ya mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.